Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sidang hari ini, kemudian ada perbaikan yang diberikan oleh hakimnya, yaitu mungkin perbaikannya tidak terlalu banyak ya, mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. Tetapi yang perlu kita sikapi adalah mengenai adanya surat yang dikeluarkan dari Kemendiksus. Kemendikdasmen menjadi Dirjen Dikmendiksus. Menjadi Dirjen Dikmendiksus. Kalau kata Pak Dirjen Dikmendiksus. Ya, kira-kira begitu. Ada. Nah, dengan adanya surat baru ini yang akan mengatur mengenai surat keterangan, itu tentunya harus kita melihat berlakunya tidak berlaku surut. Ya. Jadi kalau ada surat yang baru kemudian akan diberlakukan untuk menyangkut mengenai masalah surat keterangan, ya tentu nggak bisa, secara hukum itu tidak dibenarkan. Dikeluarkan surat keterangan baru, dikeluarkan tahun 2026, tetapi surat keterangan itu dikeluarkan pada tahun 2019. Sudah cukup jauh waktunya, kemudian surat yang baru ini atau surat keputusan yang baru ini akan diberlakukan atau surut ke belakang, itu jelas nggak mungkin. Gitu. Ya, jadi tolong Kementerian Kemendikdasmen, ya, Anda seorang pendidik, di sana banyak orang-orang pendidik, jadi cobalah berpikir sedikit mengenai proses hukum ini, juga jangan sembarangan mengeluarkan surat yang tidak penting hanya untuk mencoba ya katakanlah menciptakan suasana seolah-olah bahwa Kemendikdasmen itu adalah melakukan suatu kebenaran dengan mengeluarkan surat keterangan tersebut. Silakan Anda berpikir seperti itu, tapi nanti yang memutuskan adalah majelis Petun. Dan kemudian kalau nanti di proses persidangan ini berjalan, saya sangat berharap sekali bahwa hakim tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Itu yang kami harapkan. Karena biar bagaimanapun ada satu kegundahan kami, kekhawatiran kami bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali penegak-penegak hukum yang dapat diintervensi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Ya, sangat jelas kasat mata sekali. Beberapa kasus bisa kita lihat. Ya, saya 15 tahun di Mahkamah Agung sebagai hakim agung ad hoc. Tentu tidak sembarangan saya berbicara seperti ini. Kalau tidak berdasarkan kejadian-kejadian maupun peristiwa-peristiwa yang saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri dan seperti itulah adanya. Banyak sekali penegak-penegak hukum, ya, baik itu dari kepolisian, kejaksaan maupun lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah di bawah Mahkamah Agung, yang banyak diintervensi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Mudah-mudahan semua hakim, semua peradilan yang menangani masalah kasus ijazah Jokowi, juga masalah surat keterangan Saudara Gibran, harus mempunyai integritas dan harus berani menolak intervensi. Sekali lagi, amin. Nasib bangsa Indonesia ini, generasi muda, ya, generasi muda, hukum yang harus berjalan, hukum yang harus tegak, ada di tangan seorang pemutus, yaitu hakim. Hati-hati. Sekali lagi saya katakan hati-hati. Akhirat nanti yang akan mengadili saudara kalau saudara sudah mau diintervensi dan saudara juga mau menerima suap dari orang-orang yang mencoba untuk mengintervensi saudara. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati. Pengadilan akhirat akan lebih pedih. Mungkin ini ada teman saya nih, Mas Luke Susilo, mungkin
Iya, anak muda ya. Jangan lama-lama ya. Iya. Saya dari aktivis terjal ya, terus jadi anti pembual gitu kan. Terjal. Kembali lagi saya mengingatkan pada pertemuan bersejarah saya dengan Bu Mercy ya di tanggal 11 Maret 2026, yang mana paginya ada yang sidang, sorenya RJ, tapi ada sidang juga di siangnya, sidang lain dari orang lain, Pak Bonatua Silalahi, yang pada pokoknya itu, Ingat aja. itu sangat bersejarah sekali itu 11 Maret itu. Nah, di sidang keduanya di KIP itu diputuskan bahwa Bang Bonatua itu menang. Yes. Bahkan yang sore-sore RJ itu pengacaranya minta ke saya, tolong dong kabarin gimana itu sidang Bonatua menang apa enggak. Kalau Bang Bonatua menang, kita juga bakal menang karena waktu itu masih mengajukan gugatan yang kurang lebih sama. Oke, pada intinya pada putusan yang Bang Bonatua itu menang yang nomor 83, itu dikatakan bahwa Bang Bonatua itu minta suketnya dan juga form penilaian dari tim-tim itulah intinya supaya suket itu bisa keluar. Tapi ternyata setelah majelis komisioner KIP mengadakan pemeriksaan lapangan, ini ada di halaman 54 sampai 55 putusannya Bang Bonatua itu bisa diakses di ini. Dikatakan bahwa Kemendikdasmen itu tidak menghasilkan form penilaian. Jadi intinya tuh bahasa gampangnya Gibran cukup mengirimkan atau timnya atau siapapun lah itu mengirimkan dokumen-dokumen persyaratan, udah ada semua langsung jadi. Nah, tapi ternyata pada prosesnya untuk mempertanyakan yang tinggal kirim, tinggal cek, oh ada semua form, makanya diberikan form itu ya, form form coba kasih tunjuk ke kamera, form ini. Jadi nggak ada penilaian, nggak ada apa, pokoknya form ini isi semua, keluarlah itu surat. Tapi kenyataannya sudah 4 minggu Bu Mercy bersidang di sini, surat yang semudah itu keluar, itu dipertanyakan. Seperti itu. Makanya di sini saya juga saat ini sedang mengajukan gugatan ke Komisi Informasi. Ya, untuk mempertanyakan dokumen apa yang digunakan oleh pasang aja Prabowo dan Gibran terkait dengan ijazahnya maupun juga dengan CV-nya. Karena kan biar nanti kita bisa lihat Pak Prabowo yang lulusan American School, jelasnya School in London. Ya, jadi ada kata sekolah di situ, dan juga Gibran yang katanya lulus SMA di University of Technology Sydney Inserts. Bukan SMA. Iya, SMA-nya di universitas katanya. SMK. Oh iya. Kamu nggak sekalian itu. Kenapa? Gugat ijazahnya Bahlil. Aduh, nanti dulu lah, nanti dulu. Kenapa? Nanti dulu nanti. Nah, sekaligus di sini saya juga meminta permohonannya itu pasal 18 ayat 1 atau pasal 18 ayat 3 seperti yang tadi Pak Denny jelaskan, karena saya juga nggak tahu yang dipakai yang 18 ayat 1 atau 18 ayat 3. Memang rame-rame para termul itu pun mengatakan pakai 18 ayat 3 yang tidak memiliki bukti lulus SMA menggunakan ijazah perguruan tinggi. Tapi kan itu untuk yang tidak memiliki bukti lulus SMA luar negeri. Terus suket itu apa? Terus suket itu apa? Katanya nggak lulus SMA di luar. Nah, tapi jejak digitalnya pada 2023 lalu, Komisioner KPU waktu itu Idam Holik mengatakan enggak, pakainya 18 ayat 1. Jadi 18 ayat 3 itu memang baru-baru ini muncul. Karena saya bingung, saya minta dua-duanya atau 18 ayat 1 atau 18 ayat 3. Nah, terkait yang tadi ada Dikmendiksus itu, kalau kemarin ini kan nih Saudara Michael nih saksinya membawa orang yang katanya gara-gara orang itu Bang Roy sudah CS jadi tersangka. Nah, saya orang yang menduga jangan-jangan gara-gara saya bawa ini ada yang siangnya masih sidang, sorenya langsung RJ. Karena ini adalah dokumen yang saya temukan, surat keterangan aja dengan nomor sekian-sekian yang mirip, bukan identik ya, mirip dengan yang di Gibran itu. Tetapi memang ini tahunnya berbeda, tapi minimal saya bisa kasih contoh yang mirip, contoh yang kurang lebih mirip. Kan kalau yang ijazah bapaknya kan banyak tuh yang ini teman sangkatannya. Ya siapa tahu mungkin ada yang punya teman, karena para termul itu karena termul itu tidak bisa menunjukkan yang mirip-mirip. Ya saya dapatnya dari website yang membantu mengurus surat keterangan surat penyetaraan lah, karena memang kita tahu sendiri di Indonesia birokrasi itu ribet. Nah, pada intinya perbedaan yang paling mencolok di antara ya meskipun tahunnya beda, mungkin nanti yang pendukung-pendukungnya mungkin bisa punya yang 2019 ya, atau yang sudah elektronik ya tanda tangannya mestinya. Nah, perbedaan paling mencoloknya adalah bahwa di kolom kurang lebih bisa dibilang kolom biodata ini lah, yang bentuknya seperti tabel, itu kalau yang di Gibran punya hanya nama tempat tanggal lahir dan nama orang tua. Sedangkan yang saya temukan di sini adalah nama, tempat tanggal lahir, sekolah. Ada sekolahnya. Ada sekolah !2 ya. Jadi kalau Gibran sekolahnya diganti orang tua cukup.
Nah, di sini orang tua juga ada, tapi sekolah dilompatin. Dan di paling bawahnya ada alamat. Jadi kalau tadi Ibu Mercy mengatakan bingung alamatnya di mana, kalau misalnya formatnya seperti ini ya alamatnya sebenarnya bisa ya bisa dicari di alamat yang ini, Iya. tapi ya kita nggak tahu ya ini. Kalau bagaimana. tadi sih saya cuma bilang kan yang ngeluarin surat keterangan kan Kemendikbud. Ya Kemendikbud loh yang harus tahu alamatnya di mana kan. Masa Iya. kita itu loh. Apa Iya. tidak langsung Istana Wapres saja? Itu sih kita serahkan ke Kemendikdasmen ya. Biarkan mereka yang Iya, memikirkan biarkan itu mereka ya. yang memikirkan. Oke. Ada Itu lagi aja. Bang Lut? Oke. Terus ini Jadi- gimana nih? Pertanyaan saya tadi belum jawab. Kapan digugat itu ijazahnya Bahlil. Bahlil? Ya yang lain aja. Yang lain aja.